Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Rizal Alusyikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan kita ketemu lagi ya. Dan kali ini bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Kita ulas berita Ded ya. Dan kita akan ulas berita isu yang selalu viral ya di Suara Nusantara edisi cetak, koran SN.com dan YouTube SN. Ya, ini tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel ya. Karena setiap episode YouTube tentang dugaan korupsi batubara ini selalu viewernya di atas ribuan. Dan selalu ada yang 2,2 ribu ya, ada yang 1.000 dan selalu banyak intinya ya. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada penonton SN yang selalu setia dan merequest ya untuk kita membahas terkini dari dugaan korupsi batubara di Sumsel. Dan hari ini Minggu 20 Oktober 2024 kita masuk edisi 236 kembali ulas berita. Langsung saja deh terkini dari Kejati Sumsel mengenai dugaan korupsi batubara di Sumsel. Silakan Dedi. Ya Kak, nama perkara tersebut ya ini dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup atau kerugian negara atau kerugian perekonomian negara pada tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Provinsi Sumsel Kak ya. Di mana terkait update perkara dugaan kasus korupsi batubara ini, Kejati Sumsel melalui Kasipenkum Fani Yulikasari SMH mengungkapkan bahwa ke-6 tersangka dalam waktu dekat siap disidangkan Kak ya. Hal tersebut dikarenakan Kejati Sumsel belum lama ini telah melakukan tahap 2 ini pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel kepada jaksa penuntut umum Kejari Lahat Kak ya. Di mana dikatakan Fani Yulikasari SMH ke-6 tersangka yang dalam waktu dekat segera disidangkan terdiri dari 1. Tersangka yang merupakan komisaris atau komisaris utama atau direktur utama PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Kemudian untuk tersangka yang kedua yaitu direktur utama atau komisaris PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Selanjutnya Kak ya, untuk tersangka yang ketiga ya ini yang menjabat sebagai direktur utama atau komisaris PT Bara Sentra Sejahtera atau PT Andalas Bara Sejahtera. Selanjutnya untuk tersangka yang keempat yang ini Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode tahun 2010 sampai dengan 2015. Kemudian untuk tersangka keenam ya ini Kepala Seksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010 sampai dengan 2015. Lalu yang terakhir tersangka keenam ya ini selaku Kepala Seksi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010 sampai dengan 2015 Kak. Oke, untuk 6 tersangka ini sudah sering kali kita buat beritanya ya. Di Suara Nusantara di Cetak dan koran SN.com. Yang penasaran dengan 6 tersangka silahkan klik koran SN.com. Kemudian Ded ya penetapan 6 tersangka ya dalam dugaan kasus korupsi ini, kemudian ada pelimpahan tahap 2 dan kemudian ada pemeriksaan terus ya secara maraton mereka sebelum di tahap kedua Ded ya. Dan kita dapat info penetapan tersangka tentu Kejati punya alat bukti yang kuat Ded ya. Apa keterangan dari Kejati tentang info alat bukti yang kuat terhadap 6 tersangka ini? Silakan Dedi. Ya Kak, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH Kak ya telah menegaskan bahwa penetapan ke-6 tersangka tersebut berdasarkan 2 alat bukti yang kuat, di mana alat bukti tersebut didapatkan dari hasil penyelidikan yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan Kak ya. Kemudian Umaryadi SMH selaku Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa dalam penyidikan tersebut tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel telah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup, yang selanjutnya ke-6 tersangka ditetapkan dan ditahan oleh Kejati Sumsel Kak ya, di mana dikatakan Aspisus Kejati Sumsel Umaryadi SMH bahwa alat bukti tersebut sesuai dengan undang-undang dan KUHP dan
barang bukti yang telah didapatkan dari hasil penyidikan, Kak. Kemudian kita dapat info akurat juga ya dari Kejati Sumsel Dad, ya, bahwa penetapan tersangka ini sudah berdasarkan bukti-bukti bahwa ada transaksi ya. Kemudian ada penyerahan penyerahan sesuatu ya. Kemudian dan yang mendukung ya keenam tersangka ini untuk menjadi tersangka ya. Dan saya sebagai pemimpin redaksi itu seringkali menerima menerima telepon ya atau WA yang menanyakan langsung tentang 6 tersangka ini ya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan lebih detail ya. Silakan klik koran.sn.com atau baca Suara Nusantara edisi cetak. Kemudian Ded, kita lanjut ulas berita Ded ya. Dari 6 tersangka ini, keterangan Kejati tidak ada lagi penambahan tersangka baru Ded ya? Iya, Kak. Apa keterangan Kejati? Silakan Dedi. Ya, keterangan Kejati Sumsel melalui Kasipenkum Fani Ulekasari SMH, Kak ya, mengungkapkan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi batubara tersebut tidak ada penambahan jumlah tersangka lagi. Masih dikatakan Fani Ulekasari SMH bahwa jumlah tersangka yang telah ditetapkan ya ini 6 tersangka, Kak ya, di mana ke-6 tersangka tersebut yang sudah dilakukan tahap 2, maka tahapan selanjutnya tim jaksa penuntut Kejari Lahat segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Palembang dalam rangka proses persiapan persidangan ke-6 tersangka tersebut. Jadwal persidangan kapan, Ded? Jadwal persidangan belum disampaikan oleh Kasipenkum, Kak ya. Sebab menurut Kasipenkum Fani Ulekasari SMH baru sejauh ini dalam waktu dekat minggu ini tim JPU baru akan melimpahkan berkas ke-6 tersangka ke Pengadilan Tipikor Palembang dalam rangka persiapan proses persidangan maksudnya. Kita tunggu saja ya, dan untuk penonton SN jangan khawatir bahwa update berita dalam persidangan itu akan kita selalu muat ya di Suara Nusantara edisi cetak dan koran.sn.com. Kemudian ada berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran.sn.com yang judulnya aliran uang 488 miliar akan terungkap dalam sidang 6 tersangka maksudnya ya. Ini apa maksudnya, Ded? Silakan. Ya, itu Kak, keterangan dari Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, Kak ya, di mana saat merilis tahap 2 ke-6 tersangka di Kejati Sumsel, di mana dalam rilis tersebut Asisten Bidang Pidana Khusus Kejati Sumsel didampingi oleh Kasih Penyidikan Haidirman SMH dan juga didampingi oleh Kajari Lahat Toto Rodianto SMH serta Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Ulekasari SMH mengungkapkan bahwa aliran uang 488 miliar yang merupakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi batubara ini akan terungkap dalam sidang ke-6 tersangka, Kak ya. Di mana dikatakan Umaryadi SMH selaku Aspitsus Kejati Sumsel bahwa terkait aliran uang tersebut nanti akan diungkap di persidangan bahwa ada terkait transfer, Kak ya, kegiatan transfer uang dan juga aliran uang. Dari itu Aspitsus meminta sejumlah wartawan untuk memantau persidangan tersebut karena persidangan terbuka untuk umum, Kak. Oh, jadi Aspitsus Kejati Sumsel menyatakan ya akan ada bukti-bukti transfer ya, dan itu akan dibuka dalam persidangan ya. Dibuka dalam persidangan. Wah, bahaya juga ini ya. Transfernya berapa nanti ya? Tentu penasaran ya penonton SN ya. Nanti kita tayangkan semua ya. Kita terbitkan ya maksudnya ya di koran.sn.com. Kemudian dugaan korupsi ini juga menyentuh mantan Bupati Lahat 2 periode yang saat itu mengeluarkan izin usaha pertambangan. Dan mantan Bupati 2 periode ini sudah diperiksa sebagai saksi, Ded ya. Beritanya sudah cukup lama ya kita terbitkan ya. Tapi Dedi mungkin bisa mengulasnya, silakan Dedi. Ya Kak, dalam penyidikan dugaan kasus korupsi batubara tersebut, Kak ya, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Ulekasari SMH saat proses perkara ini masih dilakukan penyidikan mengupdate, memberikan keterangan kepada wartawan Suara Nusantara dan Koran SN terkait para saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, Kak ya. Memang dikatakan oleh Fani Ulekasari SMH dari saksi-saksi yang telah diperiksa diantaranya merupakan mantan Bupati Lahat 2 periode, Kak ya. Di mana mantan Bupati Lahat tersebut hanya diperiksa sebagai saksi dalam rangka proses penyidikan, Kak ya. Di mana dari hasil pemeriksaan saksi tersebut barulah didapati alat bukti hingga 6 tersangka yang kemarin dilakukan tahap 2 ditetapkan oleh Kejati Sumsel, Kak. Oke ya, saya sebagai pemimpin redaksi mencoba berkomunikasi ya dengan mantan Bupati 2 periode ini ya, dan terjadi komunikasi yang bagus bahwa yang bersangkutan itu menghormati penyidik yang saat ini bekerja. Itu komentar singkatnya ya. Tapi beritanya udah terbit juga ya di koran.sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Yang online silakan klik di koran.sn.com.
Oke, Det ya, kita lanjut ulas berita tentang dugaan korupsi batubara ini, Det ya. Ya. Waktu itu penyerahan tahap 2 ya, dugaan korupsi ini kebetulan Dedi buat videonya ya. Ya. Agak terjadi apa itu? Apa namanya? Wartawan mengejar tersangka itu, Det ya. Ada dapat wawancaranya dengan para tersangka, Det? Saat itu kayak ke-6 tersangka ini kan awalnya dilakukan proses tahap 2 di ruang pemeriksaan tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel ya. Begitu ke-6 tersangka selesai dilakukan tahap 2 dan tidak dibawa ke rutan menggunakan mobil tahanan, di saat itulah Suara Nusantara dan Koran SN yang meliput mengejar untuk mengambil gambar dan video terkait petugas kejaksaan mengiring para tersangka ke mobil tahanan. Di saat kita meminta komentar terkait aliran uang segala macam atau apakah tersangkanya nanti akan buka-bukaan di persidangan, para tersangka hanya diam ya? Hanya diam ya? Hanya diam. Ada komentar sedikit mungkin dari yang tentang buka-bukaan itu? Ada mimik wajah atau gimana, Den? Mimik wajah para tersangka menunduk ya? Bahkan ada yang menutup wajah ya. Sambil berjalan kemudian langsung hanya diam, langsung naik ke mobil tahanan, lalu dibawa petugas kejaksaan, di mana ke-6 tersangka ini kan salah satunya perempuan ya. Di mana untuk yang perempuan ditahan di lapas perempuan Jalan Merdeka Kota Palembang, sedangkan untuk 5 tersangka yang merupakan laki-laki ditahan di rutan Pak Jo Palembang. Oke, keterangan Kejati lain pada saat penyerahan tahap 2 ini apa aja, Det? Silakan. Ya, Spitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH menegaskan ya dalam rilisnya bahwa dengan telah dilakukan tahap 2 tersebut, maka penanganan perkara tersebut telah beralih dari jaksa penyidik Kejati Sumsel kepada jaksa penuntut umum Kejari Lahad, karena menurut Spitsus Umaryadi SMH selanjutnya tim JPU yang akan melimpahkan ke-6 tersangka ke Pengadilan Tipikor Palembang ya. Dalam rilis tersebut juga dihadiri oleh Kajari Lahad, yakni Toto Rudianto SMH, yang di dalam keterangannya mengungkapkan bahwa Kajari Lahad menegaskan pihaknya selaku tim jaksa penuntut umum Kejari Lahad segera melimpahkan berkas perkara ke-6 tersangka ke Pengadilan Tipikor Palembang dalam rangka mempercepat pelimpahannya ya, karena menurut Kajari Lahad Toto Rudianto SMH, perkara dugaan kasus korupsi batubara ini menjadi atensi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ya. Dari itulah dirinya pihaknya akan segera melimpahkan. Selain itu Kajari Lahad juga mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Kajari akan turun gunung ya, langsung menjadi tim jaksa penuntut umum dalam persidangan nanti. Oke, Det ya, kita kembali ke 6 tersangka ini. Ada 3 orang yang PNS, Det ya. Dari keterangan Kejati Sumsel sebelumnya ini tentu tidak ada atau lemahnya pengawasan ya, hingga terjadinya dugaan korupsi ini. Mungkin Dedi masih ingat tentang lemahnya pengawasan ini, silakan. Ya, Spitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH ya mengungkapkan bahwa ketiga ASN yang dari Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Lahad tersebut melakukan pembiaran atau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan pertambangan umum di PT Andalas Bara Sejahtera, di mana menurut Spitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH bahwa ketiga ASN tersebut selaku ketua dan atau pelaksana inspeksi tambang atau PIT bidang pertambangan umum Kabupaten Lahad dalam periode 2011 sampai dengan 2013 ya. Selanjutnya Umaryadi SMH mengungkapkan bahwa seharusnya perkara tersebut bisa dicegah oleh ketiga ASN yang merupakan tersangka dalam perkara tersebut ya. Nah, sebab pelaksanaan inspeksi kata Spitsus Kejati Sumsel meliputi yang ini melaksanakan pengawasan pertambangan umum, kegiatan eksplorasi, kemudian produksi, pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan dan konservasi jasa pertambangan dan penerapan standar pertambangan. Namun hal tersebut diduga tidak dilakukan para ketiga tersangka yang merupakan ASN dengan melakukan pembiaran hingga dugaan korupsi terjadi Kak. Itulah yang diterangkan oleh Spitsus Kejati Sumsel Umaryadi SMH. Oke, Det ya, sebelumnya juga terungkap ya bahwa perusahaan apa namanya tadi, Det? PT Andalas Bara Sejahtera. Itu pada saat eksplorasi batubara itu mengambil lahan batubara milik
BUMN PTBA. Iya, Kak. Dan dalam hal ini itu menjadi atensi khusus dari mantan Kabareskrim Pak Bapak Susno Duaji ya. Apa harapan Pak Susno tentang apa ini yang mengambil lahan dari milik PTBA ini? Ada komentar khususnya kemarin Ded ya, yang sudah kita muat di koran sn.com. Silakan Dedi. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabareskrim Polri Kak ya, meminta agar Kejati Sumsel memeriksa pihak BUMN yakni PTBA. Namun Pak Susno Duaji bukan menuduh Kak ya, namun Pak Susno Duaji meminta agar pihak dari BUMN PTBA juga diperiksa dalam perkara tersebut. Hal itu dikatakan Pak Susno Duaji juga terkait dari keterangan Aspisus Kejati Sumsel yang mengungkapkan modus Kak ya, bahwa di mana menurut Aspisus Kejati Sumsel Umaryadi SMH, modus dalam perkara ini yakni PT Andalas Bara Sejahtera yang merupakan perusahaan milik swasta telah sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar izin usaha pertambangan operasi produksi milik perusahaan tersebut dan masuk ke dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi milik BUMN PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Oke, mungkin di sini ya lemahnya pengawasan ya, atau melakukan pembiaran ya. Tapi semuanya akan terungkap di persidangan ya. Tapi secara gamblangnya itu Kejati tidak mengungkap ya. Tidak mengungkap ya. Tidak mengungkap Kak. Oke, nanti di persidangan akan terungkap ya. Ya, menurut dari keterangan Aspisus Kejati Sumsel bahwa nanti di persidangan akan terungkap fakta-fakta terkait perkara tersebut Kak. Dan biasanya persidangan terbuka untuk umum ya. Iya Kak. Penonton SSN, kita kembali ulas berita ya. Dan kita kali ini lebih fokus membahas tentang statement dari Pak Susno Duaji ya. Kebetulan Pak Susno Duaji, tokoh masyarakat Sumatera Selatan dan mantan Kabareskrim Mabes Polri, itu seringkali berkomunikasi dengan saya lewat telepon, lewat WA ya, bahkan ada ketemu langsung ya. Untuk dugaan korupsi ini, Pak Susno Duaji sudah cukup lama ini yang berkomentar, saya ingat bahwa katanya meminta kepada Kejati untuk membuktikan dugaan korupsinya. Dan bahkan yang kita garis bawahi ya, ini ulasan berita kita Ded ya, Kejati Sumsel mengungkap akan ada apa namanya, bukti transfer segala bukti macam transfer dan aliran sebagainya ya. Dan ini kita tunggu saja di persidangan ya. Kemudian ada statement Pak Susno Duaji yang lain tentang peran kepala daerah yang mengeluarkan izin usaha tambang saat tambang ini yang bermasalah ini terjadi ya. Mungkin Dedi bisa mengungkapnya atau mengulasnya ya saat diralatnya. Silakan Dedi. Ya, Pak Susno Duaji selaku tokoh masyarakat yang juga mantan Kabareskrim Polri mengungkapkan bahwa kepala daerah terkait kepala daerah saat itu kayak memberikan izin pertambangan kepada perusahaan swasta, di mana menurut Pak Susno Duaji bahwa kepala daerah yang saat itu menjabat tidak mengetahui lokasi titik koordinat segala macam. Hal tersebut dikarenakan menurut Pak Susno Duaji di lapangan ada aparat ini kepala dinas dan para ASN yang mengetahui titik-titik koordinat serta mengetahui batas-batas terkait pertambangan batu bara tersebut. Pak Susno Duaji juga mengungkapkan bahwa kepala dinas dan aparat ini para ASN tersebut yang mengetahui apakah perusahaan yang diberikan izin tersebut melewati batas titik koordinat dan yang mengetahui apakah perusahaan tersebut membayar distribusi atau tidak. Dari itulah Pak Susno Duaji menegaskan bahwa kepala daerah yang saat itu menjabat tidak mengetahui terkait dugaan kasus korupsi tersebut Kak. Intinya bahwa tentu kepala daerah punya petugas ya, perpanjangan tangan kepala dinas dan aparat-aparatnya ya, yang di bawah tentunya bertugas ya. Itu mungkin statement Pak Susno Duaji yang kita garis bawahi. Penonton SSN, kita lanjut lagi ya ulas berita tentang dugaan korupsi batubara ini ya. Dan sepertinya ulas berita kita tentang dugaan korupsi ini tak pernah habis Ded ya. Dan kita pernah menerbitkan di berita utama ya. Di Suara Nusantara edisi cetak. Ini tapi minggu lalu ya. Ya, silakan baca. Nanti PDF-nya tim kreatif perlihatkan ya Andi ya. Ini kita buat berita Kejati Sumsel tidak temukan keterlibatan mantan Bupati Lahad. Ini maksudnya apa? Silakan Dedi. Ya Kak, itu terkait perkara dugaan kasus korupsi batu bara Kak ya, di mana judul itu kita angkat dari keterangan Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH yang saat merilis juga didampingi oleh jajaran dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel dan juga Kajari Lahad, di mana dikatakan Aspisus Kejati Sumsel bahwa dari hasil proses penyidikan yang selama ini berjalan Kak ya, di mana proses penyidikan ini dengan
tim jaksa penyidik melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, maka dikatakan Adspisus Kejati Sumsel Umar Yadi SMA bahwa hasil dari proses penyidikan tidak ditemukannya keterlibatan mantan Bupati Lahat yang menjabat saat itu, Kak, ya. Dan ini keterangan Kejati Sumsel, Den, ya? Ya. Ini keterangan Kejati Sumsel yang disampaikan secara resmi dalam press release, Kak, ya, di Kejaksaan Tinggi Sumsel saat dilakukan tahap 2 ke 6 tersangka dari penyidik Kejati ke tim JPU Kejari Lahat. Oke, dan ini juga menjawab pertanyaan dari penonton SASN ya. Dan penonton pembaca setia Suara Nusantara dicetak dan koran SN.com yang ingin Suara Nusantara mengungkap lebih jelas ya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi dan sepertinya kita sudah kupas tuntas semuanya, Det, ya. Tentang dugaan korupsi ini, Det, ya, dan kita tinggal menunggu persidangan ya. Dan kita harapkan Kejati Sumsel dapat membuka tabir ini seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya ya, biar tahu ya bagaimana praktik dugaan korupsi ini terjadi yang sebenarnya, yang merugikan kerugian negara berapa nih, Den? 488 miliar. Ini masih tetap hampir setengah triliun ya. Hampir setengah triliun. Tapi jauh lah, Det, ya. Ini pembulatannya jauh ya. Oke, Det, ya, kita selalu di tiap edisi ya mengucapkan terima kasih kepada penonton SASN yang setia ya menonton tayangan-tayangan YouTube Lensa SN ya. Tanpa diduga-duga itu subscriber kita makin banyak ya. Makin banyak. Dan penonton Ulas Berita itu makin banyak juga ya. Ribuan ya. Terima kasih tak terhingga dari tim Lensa SN, dari saya Agus Rizal Al-Jikmat, kemudian dari Dedi Suhendra ya. Kemudian ada tim di belakang layar itu Apriandi. Malam Andi. Oke ya, dan kita berharap terus ada masukan-masukan positif ya dari penonton SASN agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Untuk tema Ulas Berita silakan memberikan usulan lewat DM ke Instagram Koran SN. Begitu juga untuk tamu-tamu podcast ya. Tamu-tamu podcast kita bisa diuji, Det, ya. Bisa diuji. Semuanya berkelas dan berkualitas ya. Yang terakhir kita kedatangan tamu ya. Ada Ibu Lusianti ya, kemudian ada Ibu Lusianti itu calon Bupati Musi Banyasin. Kemudian kita juga ada kedatangan tamu Bapak Insinyur Edi Santana Putra MT, calon Gubernur Sumatera Selatan. Dan yang saya bisa sebut juga di antaranya yang lain itu ada tokoh pemuda ada atlet legend Abbas Akbar ya, pencak silat ya. Kemudian ada beberapa atlet lain yang sudah kita undang ya. Kemudian ada banyak tokoh seniman yang juga sudah kita undang. Kemudian ada juga tokoh masyarakat ya. Kemudian ada juga ustadz ya. Jadi tokoh yang kita undang dalam Lensa SN ini sangat beragam dan semuanya berkelas dan berkualitas. Dan seperti biasanya di ujung Ulas Berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah tetaplah berkarya di situasi sulit apapun agar kau dihargai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.